Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 Biologi Derbe akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu acara 2 mengenai pengamatan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Sylvia Indriani, dengan nomor BP 2210241010, dan teman saya Andriani Devina Galih dengan BP 2210242006. Saya Nur Aini Lestari, BP 2210241014. Saya Maya Karisma dengan nomor BP 2210241016. Nah, itulah perkenalan dari kelompok kami, dan kita langsung masuk ke pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Nur Aini. Kepada Nur Aini disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian sel. Dalam biologi, sel merupakan unit terkecil organisasi yang menjadi dasar kehidupan. Dengan kata lain, sel merupakan unit penyusun, unit paling sederhana yang hidup dan merupakan unit penyusun bagi semua makhluk hidup. Sel tumbuhan merupakan sel eukariotik, yaitu sel yang kelompok sel yang mempunyai materi genetik atau DNA yang dibungkus oleh membran. Nah, itulah tadi mengenai pengertian dari sel. Nah, selanjutnya di dalam sel juga memiliki struktur. Nah, struktur ini akan dijelaskan oleh Mayang. Kepada Mayang disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur sel dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai pembentukan protein dan tempat melekatnya ribosom. Yang kedua yaitu ada ribosom yang berfungsi sebagai sintesis protein. Yang ketiga yaitu ada mitokondria yang berfungsi sebagai pembentukan ATP dan energi. Yang keempat yaitu ada badan Golgi yang berfungsi sebagai ekskresi sel. Yang kelima yaitu ada vakuola, yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan. Yang keenam yaitu ada kloroplas, yaitu berfungsi sebagai tempat proses fotosintesis. Sekian, terima kasih. Nah, itulah tadi mengenai beberapa dari struktur sel. Selanjutnya, sel juga memiliki perbedaan dan persamaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, perbedaan dan persamaan ini akan dijelaskan oleh Nur Aini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, perbedaan yang pertama yaitu persamaan sel tumbuhan dan sel hewan, yaitu adanya mitokondria. Nah, mitokondria ini memiliki fungsi sebagai tempat respirasi sel yang menghasilkan energi. Persamaan yang kedua yaitu adanya ribosom di dalam sel hewan dan sel tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Sedangkan perbedaannya yaitu dinding sel. Dinding sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan, sedangkan pada sel hewan itu tidak ada. Nah, fungsi dinding sel ini yaitu sebagai pembentuk dan melindungi inti sel. Yang terakhir yaitu lisosom. Lisosom ini kebalikan dari dinding sel. Lisosom hanya terdapat pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan itu tidak ada. Nah, fungsi lisosom ini yaitu mengumpulkan dan menghancurkan sel sampah yang berupa sel-sel yang rusak. Sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi perbedaan dan persamaan dari tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, sebelum kita memulai praktikum, kita juga harus mengetahui apa itu tujuan dari praktikum ini. Nah, tujuan dari praktikum ini juga akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Tujuan praktikum itu yang pertama, mengamati preparat segar sel tumbuhan. Yang kedua, yaitu mengetahui organel-organel penyusun sel tumbuhan. Yang ketiga, mengetahui organel-organel penyusun sel hewan, serta mengetahui perbedaan dan persamaan dari organel penyusunnya. Selanjutnya, ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang digunakan pada kali ini yaitu yang pertama ada mikroskop cahaya, gelas objek, gelas penutup preparat, silet, yang selanjutnya aquades. Terus kita juga mengamati bawang merah, lalu gelas piala, pipet tetes, dan selanjutnya yaitu biji sawit. Nah, dari praktikum itu juga ada cara kerjanya. Nah, cara kerja praktikum ini akan dijelaskan oleh Vina. Kepada Vina, disilakan. Cara kerja praktikum diantaranya yang pertama menetesi gelas objek dengan 1 tetes aquades menggunakan pipet tetes. Yang kedua, mengupas lapisan-lapisan pada bawang dan menggunakan pisau silet. Yang ketiga, diambilnya lapisan yang tipis pada bawang merah dengan menggunakan pinset. Yang keempat, meletakkan lapisan tadi pada gelas objek yang telah ditetesi aquades. Yang kelima, ditutup preparat dengan gelas penutup preparat. Yang keenam, diamati preparat dengan menggunakan mikroskop. Dan ketujuh, digambar dan diberi keterangan objek yang teramati di bawah mikroskop pada lembar kerja. Nah, itulah tadi mengenai cara kerja dari praktikum ini. Nah, setelah kita mengetahui cara praktikum serta tujuan praktikum dan alat dan bahannya, nah selanjutnya yaitu kita mendapatkan hasil dari praktikum. Hasil praktikumnya sebagai berikut. Nah, itulah tadi beberapa presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami paparkan bisa bermanfaat. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.